Halo gengs, Koca, dan selamat datang di video yang gak ada skripnya. Hari ini kita bakal unboxing sebuah kursi gaming dari Rexus. Ini mereka kirimin gua untuk cek. Gua lihat fotonya, ini semuanya warna hitam gitu, jadi kayak keren banget. Dan ya, ini bakal video santai unboxing aja, jadi kita bisa chill. Lucunya itu gua kebetulan baru beli kursi. Ini kursi dari Strum, yang kursi ergonomik itu, jadi ya mungkin kita bandingin dikit lah ya, gaming sama ergonomik itu bedanya apa sih gitu. Jadi ya kita bakal mulai buka aja pakai cutter di sini. Gua ganti posisinya aja dulu ya. Oke, apakah ini kelihatan? Mestinya kelihatan sih. Dan coba kita buka aja. Status dipinjamkan. Jadi gua hanya dipinjamkan oleh Rexus. Oke, jadi awal-awal kita langsung disambut sama kita punya senderan. Kita singkirin dulu deh. Bantal untuk di belakang punggung sini loh. Ini yang memang mengubah segalanya sih. Jadi kita bakal mulai dulu pastinya dari dia punya kakinya. Wah, ini angle-nya aneh nggak ya? Sama dia punya roda, kita langsung masukin aja rodanya. Gue bakal mencoba untuk nggak terlalu hancurin dia punya plastik ya, karena gue harus masukin lagi ke dalam. Setahu gue biasa roda-roda kayak gini tuh tinggal dimasukin aja ke dalam. Mampus. Gue butuh ini. Oke. Sekarang berarti dia punya tiang itu loh. Mestinya ini sih. Tinggal ditaruh aja ya kan? Oh, iya lupaan. Gue tuh bingung, selalu ada kayak cup-cup kecil gini loh. Yang sebenarnya tuh buat apa ya? Buat pelindung doang ya? Atau apa sih? You know what? Kita POV aja ya, biar seru ya. Biar seru, let's go! Jadi tadi gue bilang, ini kursi itu selalu ada kayak ginian loh, yang gue sih agak bingung sih ini sebenarnya buat apa gitu. Apakah buat pelindung biar kita nggak kepegang, biasanya ini kan beroli ya, kayak kotor gitu kan, atau buat apa sebenarnya? Apakah per gitu? I don't know, gue nggak tahu. Oke, kakinya selesai, berarti sekarang kita bisa lanjut ke yang ini, ke dia punya punggung itu. Abis itu taruh dia punya motor di bawah itu loh. Bukan motor sih, maksudnya apa? Yang naik turunnya itu loh. Ini yang naik turunnya. Gak tau lah gue. Oke, let me just... Oke, ini singkir dulu. Bye-bye. Gabus. Bye-bye. You, come. Come with me. Ini bye-bye juga. Gue gak mau robek. Oke, jadi teksturnya kayak gini. Kalian kelihatan nggak? Dan ya kerasa enak sih ini. Ininya kulit. Tapi ininya bukan deh, dia kayak ada bolong-bolong nih, kayak biar nggak terlalu panas gitu, ada sirkulasi udara mungkin ya. Ada logo DX di sini yang menurut gue sih lebih bagus lah daripada logo dia punya Transformer itu. Dan dia juga warna hitam ke hitam gitu, jadi nggak kelihatan. Very nice. Belakang sih ya nggak ada apa-apa sih. Tinggal kita pasang dia punya bantalan di sini. Tadi bantalnya, ini dia bantalnya. Kelihatan kan? Oke, jadi bantalannya ini enak sih di tangan. Cuman ya kita kan nggak bakal pegang-pegang. Ini bakal kita punya kepala di sini. Tapi ya empuk. Oke, selanjutnya 1, 2, 4. What? Wait. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Bro, nggak ngerti matematika atau apa nih? Ini ke-skip 1 nomor 3 gimana caranya sih? Siapa yang bikin ini? Udah lupain, kita lanjut aja ke sini. Berarti ini kita punya tempat duduk. Dan ya let's go. Oke, kita pasang dia punya... Oh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak sih? Kita pasang dia punya bawah ini. Habis itu nanti gue bakal kasih lihat detail-detailnya yang ada di kursi ini. Oke? Yang mana depan, yang mana belakang, gue bingung. Itu belakang. Oke, berarti ini
di sini. Kita dapat kayak gini untuk dia punya apa? Dia punya baut-baut. Mampus gua. Biasa tips untuk pasang-pasang ginian nanti, apalagi skru-skru gini ya, baut-baut gini, itu jangan kerasin semuanya dulu, tapi masukin dulu sebelum dia keras. Oke, ini udah selesai, berarti kita bisa masukin dia punya tiang tadi yang di kaki ke lubang ini. That's what she said. Oke. Oke. Aduh, gua nggak kelihatan lubangnya di mana. That's what he. Oh my god, stop! Gua nggak ada intention untuk dirty joke atau apapun ya. It's just memang kayak gitu. Oh, what the hell? Bayangin kalau ada kursi kayak gini. Oke, empuk nih. Ini walaupun semua bautnya, barang-barang itu ada labelnya gitu ya, tapi tetap bingung yang mana gitu. Ini N apa? N tuh yang mana? Oke, gue bakal taruh. Oke. Suaranya, I don't like it. Suaranya stop. Balik lagi ke yang gue, balik lagi ke yang gue bilang tadi. Kalau mau masukin baut, semuanya nggak usah dikencengin dulu. Oh my god, gue tangan bayi kah? Tinggal dia punya cover. Covernya ini gue ambil. Ini kan kelihatan gini kan jelek kan, jadi dia ada covernya gitu loh, tuh tutupin tuh. Jadi habis kita selesai baut, kita bisa tutup gitu di sini biar nggak kelihatan lubangnya. Habis itu ini tutupnya tinggal di cover. Terus bukanya lagi gimana ya? Gue kan harus bongkar ini. Macam mana cara nih? Tak boleh tutup. Oke, nah, dah. Oke, selesai. Inilah kursinya. Ganteng banget, hitam semua. Dan gue suka dia punya tangan itu kayak carbon fiber gitu. Jadi ya keren aja, di tangan juga enak, ini halus. Dia punya bantal, empuk. Dia ada ini, bantal bagian belakang sini yang bakal mengubah hidup lu. Tapi ini nggak ada kayak iketannya gitu, jadi dia cuman nyender aja di situ. Dan ya ini masih bisa kesenggol-senggol. Tapi nggak apa, kita coba duduk aja. Dan oh my god, habis jongkok dari tadi capek. Duduk enak nih. Ini yang gue suka dari kursi gaming. Itu dia bisa nyenderan kayak gini pertama. Kursi ini juga bisa sih ergonomik, tapi nggak kayak tiduran kursi gaming kayak gini. Dan juga dia punya ini nih, lihat. Dia punya ini bisa goyang-goyang. Kita bisa adjust gitu di bawah, kita bisa kerasin atau nggak kendorin. Sekarang lagi kendor ya, makanya dia jadi goyang-goyang kayak gini gitu. Tapi ya enak aja, misalkan kalau mau main pakai controller gitu kan, tinggal nyender controller gini. Tangannya coba kita lihat, bisa turun sampai bawah. Oh, ini jadi kita bisa turunin lumayan ke bawah ya. Gua sih suka nggak pakai tangannya gitu, karena kadang dia suka mengganggu sama kita punya tangan kalau kita mau kerja yang 90 derajat gini tangannya kan, ini jadi nggak enak gitu. Tapi ini malah nggak kena jadinya. Jadi nice, nggak usah dicabut-cabut. Tapi kekurangan dari kursi gaming kayak gini, bahkan gue sekarang udah ngerasa dia tuh agak sedikit panas gitu. Gue memang agak sedikit, gue bukan keringetan sih, tapi kan gue abis angkat-angkat barang ya, jadi agak sedikit capek gitu. Dan begitu duduk tuh kerasa gitu, kayak badannya tuh di belakang ini nggak bisa bernafas, nggak ada udara yang lewat. Sedangkan kalau kita pakai kursi ergo, karena dia bolong-bolong tuh, bisa lihat gak sih dia bolong-bolong? Jadi dia otomatis aja ya udah dingin aja gitu, kayak gini. Belakangnya dingin, gue nggak ngerasa pengap gitu. Dan itu yang gue suka. Kalau kalian tinggal di rumah yang ada AC, gue ada sih AC sekarang, tapi kan gue nggak nyalain 24 jam gitu. Gue pagi, biasa sampai sore itu gue nggak nyalain, kalau udah mulai malam baru gue nyalain. Jadi siang-siang tuh kadang suka lumayan panas sih kalau pakai kursi gaming kayak gini. Dan semenjak gue pakai kursi ergo lagi, panasnya itu jadi berkurang. Makanya untuk
everyday kayak sehari-hari gitu gue lebih pilih kursi ergo kayak gini. Ini juga bisa di-adjust kan belakangnya, kita bisa turunin gitu. Tapi dia nggak bisa towew kayak si ini tuh. Jadi ya di situ kurangnya sih. Gue cuma bisa bilang kursi ergo ini ya, gue nggak bilang kursi ergo yang lain kayak gitu juga. Siapa tahu mereka berbeda. Gue kurang tahu sebenarnya. Gue baru cobain ini doang. Tapi ya itu yang gue rasain di kursi gaming itu enak, bisa bener-bener tiduran aja ke belakang gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya suka dua-duanya. Gue nggak ada masalah. Ini pastinya bakal lebih cocok untuk mau leha-leha gitu ya, karena untuk nyantai sih ini lebih enak. Menurut gue kekurangannya itu cuma satu aja, dia tuh panas di badan. Karena kebanyakan juga mereka terbuat dari kulit juga kan, mereka bukan yang bolong-bolong gitu. Dan ya itu aja sih. Sama paling kalau dari segi desain sih, ya gue sih lebih suka yang ergonomik sih. Gue nggak terlalu suka gaming-gaming gitu loh. Tapi ya itu nggak masalah sih, itu kan preferensi masing-masing ya. Kalau turun paling rendah, ini paling rendah ya? Kalau paling tinggi segini. Oke, paling rendah. Oke, paling rendahnya ngepas gitu buat gua. Kayak nggak rendah-rendah banget, tapi gua rasa sih orang bakal pas-pas aja ya. Gua sih tingginya 175 dan kaki gua nih ngepas kena lantai. Kalau naik sampai full, kaki gua udah ngambang nih, ngambang. Ada satu lagi di sini yang untuk ngunci ke belakang. Tuh, ini jadi kekunci sekarang. Kalau kita matiin, dia jadi nggak ngunci tuh. Ya, jadi paling itu aja sih unboxing dan rakit kita punya. Bukan kita punya sih, maksudnya Rexus punya kursi gaming yang hitam semua. Keren, gue suka. Nggak ada logo yang gitu banget. Dan ya, thank you juga ke Rexus yang udah pinjemin gue ini. Dan ya, itu aja paling dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.